Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DRTV, malam hari ini kembali kita di dialog khusus Dina Raisya. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sama dengan minggu lalu, yaitu menakar peluang Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk Capres tahun 2024 nanti. Sudah hadir pengamat politik muda Sumbawa. Kalau kemarin kita bersama Heri Kurniawansyah, malam hari ini DRTV menghadirkan dua pengamat politik, ada Mas Miftahul Arzak. Halo Mas Miftah, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Dina? Sehat dong. Berat sekali ini pengamat politik. Pemirsa, Mas Miftah adalah peneliti di Lembaga Survei dan Riset Olat Maras Institute ya. Kemudian ya, ini dia sahabat saya Bang Abdul Haji. Halo Bang. Ya, Apa kabar nih Bang? baik. Baik ya. Ya, tetap sehat. Tetap sehat, alhamdulillah. Kayaknya COVID nggak ngefek buat kita ya. Alhamdulillah. Sudah jaga jarak nih. Ya, pemirsa DRTV, Bang Abdul Haji adalah Ketua Institut Transparansi Kebijakan Kabupaten Sumbawa. Kita akan mendengar prediksi dari beliau berdua. Seperti apa peluang Gubernur NTB yang beberapa waktu lalu disurvei sebagai kepala daerah dengan popularitas yang cukup mumpuni, berada di posisi ke-6, tentunya berada bersama jajaran Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Kita mulai dari Mas Miftah dulu deh. Ya. Gimana Mbak? Mas Miftah, gimana kalau menurut Mas Miftah peluang Gubernur NTB? Beliau putra kebanggaan NTB, putra kebanggaan Sumbawa. Tentunya kita sebagai masyarakat Sumbawa ya ikut bangga dong gitu. Tapi di mata peneliti lembaga survei seperti Mas Miftah ini, seperti apa peluang beliau? Bisakah nyapres di tahun 2024? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mbak Dina, ya, ke Mas Haji. Ya, jadi sebelum jauh membahas masalah Bang Zul, ya, nyapres gitu. Ini kan jadi isu yang cukup hangat sekarang ya di tengah masyarakat NTB lah khususnya. Ya. Ada banyak, ada pro kontra, ada yang mengatakan jangan mimpi, ada yang mengatakan kapan lagi dan lain-lain kayak gitu. Kalau saya sih lebih banyak mengamati dan membaca saja dan tersenyum-senyum aja gitu ya. Karena yang pertama kalau saya melihat ya, sebelum menjawab tentang Bang Zul, menceritakan tentang Bang Zul, kita perlu pahami dulu dan membuka pikiran kita juga gitu. Bahwa siapapun itu bisa menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden gitu. Mbak Dina, saya gitu, Mas Haji, siapapun bisa gitu ya. Saya ketika Mbak Dina hubungi dan ketika saya ngelihat isu-isu mulai ribut ini, saya coba membuka undang-undang gitu ya, peraturan tentang nyapres itu. Dan saya lihat nggak ribet-ribet amat gitu jadi calon presiden gitu. Bahkan misalkan sekelas gubernur kita, Bang Zul gitu. Jadi itu dulu yang perlu kita tanamkan gitu ya. Bahwa siapapun itu bisa menjadi calon presiden ya. Dia warga Indonesia. Ya, kemudian bertempat tinggal di Indonesia gitu, kemudian apa ya, yang berhubungan dasar dengan keindonesiaan lah gitu. Jadi semuanya itu semua bisa banget menjadi calon presiden. Tetapi nanti dulu ya, kira-kira ada beberapa syarat-syarat yang lainnya ya. Misalkan syarat yang lainnya apakah memiliki partai atau tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah Mbak Dina, saya, kalau Mas Haji ada ya partainya gitu. Kalau saya nggak ada, Mbak Dina ada gitu. Pertanyaannya ada partai apa enggak gitu. Nah, kita balik lagi ke Bang Zul. Bang Zul ada partainya atau tidak gitu. Jawabannya ada gitu. PKS kayak gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah PKS bisa atau tidak mencalonkan calonnya lah ya, entah itu presiden atau wakil presiden. Nah, jawabannya ya dari pengalaman-pengalaman pilpres periode yang lalu, 2 periode yang lalu gitu, sangat jarang sekali ya partai itu berdiri sendiri ya untuk mendorong calonnya gitu. Walaupun kalau kita lihat saat ini ya berdasarkan kursi mungkin
PDI saja yang bisa mungkin mencalonkan satu ya, mencalonkan calonnya kayak gitu. Berarti yang lain harus kolaborasi. Yang lain harus koalisi kayak gitu ya. Dan itu hal yang biasa gitu. Nah, pertanyaannya berarti kalau PKS, apalagi sekarang dari survei gitu ya, kita lihat kan 5 besar ya kalau kita lihat, ada PDIP, ada Gerindra, hampir di beberapa lembaga survei kita lihat ya, yang ada bermacam-macam, kok 3 sampai 5 ini mulai berubah. Ada Demokrat, Nasdem masuk, kemudian PKS, ya, kemudian ada PAN gitu. Selalu aja ini aja. Jadi enggak cuma 1 2 tapi 3 4 lembaga survei ini aja. Sehingga sebenarnya kita perlu membuka pikiran bahwa 6 partai ini sebenarnya, atau mungkin partai-partai yang lain nanti ketika berkolaborasi ya atau berkoalisi gitu ya, bisa mendorong calonnya kayak gitu. Itu dulu yang kita pikirkan. Nah, sehingga kalau saya menyimpulkan, simpulan pertama warga Indonesia, simpulan kedua punya partai atau tidak, simpulan ketiga apakah PKS masuk atau tidak, semuanya sangat memungkinkan. Itu yang pertama yang kita temukan. Saya nggak berbicara tentang Bang Zul dulu. Ya, kita bicara terkait syarat siapa yang bisa, kemudian partai yang paling tidak punya peluang bisa mendukung kayak gitu. Itu yang memungkinkan kayak gitu. Nah, kita belum bahas Bang Zul dulu. Nah, yang terakhir mungkin ya sebelum saya jelaskan adalah fenomena calon presiden, wakil presiden ya, sebenarnya ini adalah fenomena bukan hanya sekedar mendorong calonnya saja atau mendorong kadernya saja gitu. Tapi jauh dari itu ya, ini adalah cara bagaimana agar partai itu bisa menjadi lebih besar ya. Kalau kita lihat ya, misalkan di tahun 2004 ketika Pak SBY keluar dengan Demokratnya misalkan, di beberapa kajian-kajian, contoh misalkan ada beberapa kajian dari Saiful Mujani ya di buku Kuasa Rakyatnya, misalkan itu detail sekali dijelaskan ya, bahwa SBY munculnya menjadi calon presiden gitu ya, itu apa ya, walaupun partai yang baru gitu, itu mendobrak nama partainya kayak gitu. Kemudian kita lihat fenomena yang paling besar adalah misalkan seperti Pak Jokowi kayak gitu. Sampai akhirnya misalkan sampai akhirnya Megawati, Bu Mega mau mendorong Pak Jokowi gitu, bukan dari terah beliau kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya mungkin ada banyak pembisik-pembisiknya, kalkulasinya adalah bukan nama yang didorong gitu loh, tapi partainya yang dibesarkan kayak gitu. Nah, sehingga ini menjadi alat yang seksi juga ya untuk meningkatkan suara partai, entah itu di pileg, entah itu di pilkada ya, entah itu pilkadanya provinsi, kabupaten, bahkan mungkin di lana-lana yang paling lini-lini yang paling kecil kayak gitu. Nah, sehingga satu, kita berbicara umum ya, bahwa siapapun bisa menjadi calon presiden asalkan ada partainya, kemudian partainya paling tidak punya bargaining position untuk mendorong calonnya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir saya mau jelaskan adalah mendorong kader ya. Itu bukan hanya mendorong-dorong saja gitu, tapi itu ada efek dari mendorong itu. Efeknya adalah partainya dari beberapa konstelasi ya, itu dari beberapa hitung-hitungan survei juga, itu akan membesarkan partai itu sendiri. Nah, sehingga saya simpulkan, tentu ya kalau saya mengamati dari luar gitu ya, sebagai pengamat beberapa partai-partai termasuk PKS pasti juga merupakan salah satu partai yang punya niatan juga ya untuk mendorong kadernya agar bisa membesarkan partainya. Kalau saya lihatnya dari situ, belum menyebutkan nama dulu seperti itu. Oke, Mas Miftah. Kalau melihat figur Bang Zulnya, apakah PKS? Tadi kan sudah bahas PKS juga sepertinya ada keinginan mendorong kadernya gitu. Nah, kader Bang Zul ini, apakah PKS juga sangat ingin mendorong beliau? Kalau menjawab itu tentunya yang lebih berkompeten adalah orang PKS-nya sendiri, terutama dari orang misalkan pusat, DPP dan lain-lain ya. Cuma kalau saya lihat dari luar gini ya, gitu. Kalau saya lihat gitu, yang pertama adalah PKS ini kan walaupun kita lihat dari beberapa konstelasi pilkada, pilpres dan lain-lain gitu ya, mau mendorong yang di luar kader kayak gitu ya. Tetapi partai yang cukup kuat pengkaderannya itu adalah dari PKS sendiri gitu. Nah, mungkin bisa jadi mereka rasional juga ketika misalkan melihat pilkada, melihat pilpres di periode yang sebelumnya kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau kita bisa melihat rasionalnya juga,
ya memungkinkan sekali kayak gitu. Misalkan untuk mendorong seorang tokoh gitu, seorang, ya kalau saya lihat sih gini, lihat di luar Bang Zul sebagai gubernur NTB ya, beliau tokoh nasional ya, yang sudah berkecimpung di DPR legislatif yang nggak cuma 1-2 periode gitu, bahkan 3 periode kayak gitu. Dan bahkan kita sering lihat gitu ya, nggak mudah sebenarnya. Saya sebenarnya gini sih, bukan salah satu orang yang cukup sangat dekat dengan Dr. Zul, tapi saya banyak melihat dari medianya misalkan kayak gitu. Saya melihat nggak semudah itu bisa berdiskusi, berkunjung bersama Pak SBY. Nggak semudah itu orang bisa berkunjung, berdiskusi dengan beberapa tokoh-tokoh misalkan Surya Paloh. Nggak semudah itu misalkan berdiskusi dengan yang lain-lainnya gitu. Walaupun mungkin beliau ada pengalaman atau ada latar belakang di balik itu ya, tapi paling tidak sebenarnya itu bagian dari komunikasi politik juga yang beliau lakukan kayak gitu. Nah, sehingga kalau menjawab pertanyaan Mbak Dina gitu, memungkinkan atau tidak kader, kalau mereka mau rasional, PKS mau rasional, salah satu rasionalitasnya adalah yang melirik kader yang mampu juga kayak gitu. Karena kalau sampai kapan lagi gitu ya tidak mendorong kader, soalnya sekarang kan cukup absen cukup lama juga PKS kayak gitu. Bahkan hampir tidak ada gitu mendorong kadernya untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Ketika ini langkah yang bisa diambil kayak gitu, tantangannya adalah mungkin akan banyak yang membicarakan kayak gitu ya. Entah itu kontra gitu ya. Tetapi peluang untuk menjadi besar itu juga besar juga peluangnya gitu. Maka menurut saya partai juga harus melihat pertimbangan-pertimbangan itu juga gitu. Berarti menurut Mas Miftah, PKS harus melihat peluang ini. Ya. Bahwa figur Bang Zul cukup mumpuni juga untuk bisa paling tidak untuk diajukan. Ya gini, jadi paling tidak kan untuk mendobrak saja gitu. Contoh misalkan ini kalau anak-anak muda saat ini Mbak Dinia gitu, kalau misalkan jatuh cinta pada seseorang gitu ya, nggak apa-apa kamu ditolak gitu. Yang penting kamu ungkapkan aja gitu. Nah, paling tidak kalau kamu ungkapin gitu, iya, gitu. Nanti paling tidak si perempuan itu paling tidak akan tertanam di hatinya kalau ternyata ada yang pernah suka dengan dia. Minimal dia itu 2-3 hari nggak bisa tidur lah kayak gitu. Nah, begitu juga sebenarnya gitu. Di politik ya, ini. Di politik namanya nyapres kan, calon presiden gitu. Nggak masalah, dimunculkan aja gitu. Bakal calon dan lain-lain. Kalau saya sih nggak ada masalah. Siapa tahu dengan ditembaknya gitu, masyarakat ya nyantol 2-3% lumayan. Sekarang kan kalau tidak salah di beberapa lembaga survei cukup saling mengejar dengan PAN dengan Nasdem suaranya di tingkat nasional kalau terkait pilegnya dan terkait gambaran masyarakat terkait partai tersebut. Ketika dia PKS berani munculkan calonnya, paling tidak bisa nambah 2-3%. Apalagi sekarang kita lihat kan kalau saya melihat mulai banyak dibicarakan partai-partai Islam itu kan ketika pasca Pak Anies naik gitu ya, kemudian Ahok itu turun gitu ya, ketika 212 meledak gitu, itu kan mulai kelompok-kelompok Islam kekuatannya itu mendorong kayak gitu. Dan yang masih bertahan sampai saat ini menurut saya hanya PKS saja kayak gitu. Itu yang kalau yang saya lihat, bukan berarti maksudnya dikotomikan ya, membeda-bedakan, bukan seperti itu maksud saya, tapi paling tidak perjuangannya jelas gitu. Apalagi kalau saya lihat, saya kan dari semua munas ya, munas semua partai saya nonton lah gitu bagaimana perjuangannya. Dan di PKS sendiri dia tidak hanya dia kuat gitu ya untuk menjelaskan terkait partai Islam gitu, tapi paling tidak terbuka juga untuk semua kalangan kayak gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Dan ini bisa jadi peluang yang cukup besar. Kapan lagi? Kalau saya takutnya kalau tidak sekarang momentumnya hilang kayak gitu. Oke. Kita beralih ke Bang Haji dulu. Apakah Bang Haji setuju dengan Mas Miftah atau gimana nih Bang Haji? Ini kita fokus ke figur gubernur kita Bang Zul gitu. Berpeluangkah beliau nyapres di 2024 nanti? Oh ya, kalau saya sederhana sih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Miftah tadi ya memang pas. Kalau persoalan peluang itu ya sangat terbuka sekali. Yang nggak punya partai aja kok bisa berpeluang nyapres, apalagi yang punya partai. Itu kan. Jadi kalau saya sangat sederhana Mas, melihat fenomena politik yang terjadi hari ini, apalagi dengan niatan Pak Zulkifli Mansyah ya untuk menjadi salah satu kontestan dalam
pencapresan pemilu 2024 ini. Ya, yang pertama, kalau sosoknya beliau itu menurut saya ya, dari sudah punya modal lah. Ibarat kalau kita mau buka toko itu beliau sudah punya modal. Jadi 4 modal yang pendekatan empiris biasanya yang saya lihat ya dalam pilkada, pileg dan lain sebagainya itu. Misalnya ketokohan ya. Dari sisi, kalau tadi sudah banyak bahas masalah layaknya, persyaratannya, partainya ya kan, saya hanya nambah aja. Beliau itu mau dikatakan tokoh pendidikan juga is oke untuk wilayah Provinsi NTB ya, siapa yang tahu beliau kan. Terus dari sisi yang lainnya sebagai orang partai politik ya, juga beliau bagian dari pimpinan kalau salah satu partai politik atau PKS. Dan bicara masalah jaringan, ya ini kan sangat menentukan juga ya. Beliau sebagai salah satu pimpinan itu memiliki hubungan langsung dengan beberapa kepala daerah. Dan ini sangat membuka peluang bagi beliau itu untuk menjadi atensi bagi PKS itu untuk mengusung beliau. Nah, jadi kiprah secara nasional dengan beberapa pengalaman sebagai anggota DPR RI juga. Bahkan kalau kita katakan dari daerah pemilihan yang bukan merupakan daerah kelahiran beliau. Ini kan luar biasa kalau dalam perspektif saya melihat seorang politisi. Ya. Nah, jadi inilah modal-modal yang saya rasa yang memungkinkan beliau untuk berpeluang. Ya, tetapi dalam konteks kita berbicara secara nasional ini kan banyak hal juga yang akan menjadi pertimbangan secara politis. Baik Bang Haji, tadi Bang Haji bilang Bang Zul sudah punya 4 modal yang setidaknya membuat beliau itu berpeluang untuk nyapres. Ya. Tetapi realita berpolitik tidak melulu hanya membutuhkan 4 modal itu aja. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang diperlukan oleh Bang Zul? Ya, jadi saya rasa Mas Miftah lebih paham karena ini kan di lembaga survei ya. Kalau saya ini lebih cenderung di pemainnya, yang eksekutornya beliau ini. Ya, jadi tadi saya sudah katakan bahwa modal ketokohan sudah ada di beliau. Ya, modal jaringan juga secara kepartean juga partai politik beliau punya. Ya. Jadi popularitas juga, elektabilitas beliau juga cukup dikenal sama semua orang. Ya. Tinggal modal finansial yang akan menggerakkan mesin organisasi secara politik. Tetapi meskipun modal itu sudah dimiliki oleh beliau, tentu ada upaya-upaya lain bagaimana mengelola dan meningkatkan modal itu untuk lebih berpengaruh ekspektasinya secara luas. Jadi hal-hal yang memang sudah seharusnya beliau lakukan ya. Karena ini kita berbicara nasional ya, bukan kita berbicara tentang NTB. NTB ini kan bagian terkecil dari Indonesia. Kalau dalam konteks politik kita berbicara masalah segmen pemilih, kuantitas pemilih, NTB itu nggak seberapa, dibandingkan yang Jawa hampir 60%. Dan selebihnya itu di luar kan, seperti yang dibahas sama saya itu. Artinya sangat kecil. Artinya beliau harus mampu dengan modal yang dimiliki itu memberikan magnet bagi daerah-daerah lain, minimal itu bagi Indonesia di bagian timur ini. Harus mampu dijadikan NTB ini sebagai sebuah spektrum ataupun langkah-langkah yang memang bisa dibangun secara ekonomi sehingga nanti akan menjadi referensi bagi daerah-daerah lain. Misalnya dari memaksimalkan STP saja, kan beliau di UTS-nya minimalkan STP, ini bisa menggerakkan sistem pendidikan kita sehingga daerah-daerah di luar NTB ini misalnya dari Bali, Papua, Timur dan lain sebagainya itu bisa menjadikan NTB itu sebagai ikon dalam konteks pendidikan atau di bidang ekonomi misalnya. Bagaimana menggerakkan pertanian kita misalnya. NTB kan sudah lama didengung sebagai lumbung pangan, tapi persoalannya hari ini naik turun harga gabah ini kan masih jadi persoalan di masyarakat. Jangan sampai muncul di publik atau opini di masyarakat mau ngurus Indonesia kok urus Sumbawa aja nggak beres gitu loh. Ini yang harus mampu diterjemahkan dalam konteks pemikiran beliau. Artinya persoalan-persoalan kecil ini yang terkadang yang ketika dikonsumsi oleh publik ini juga akan menjadi antipati. Saya rasa ini akan menjadi catatan bagi beliau. Sehingga nantinya kalau mampu membangun sesuatu yang monumental terkait dengan bidang pertanian misalnya, Indonesia itu NTB ataupun Sumbawa sebagai lumbung pangan itu jadi panutan bagi daerah lain. Strateginya seperti apa?
Nah, sehingga layaklah beliau merepresentasikan wilayah timur. Kalau dari sisi kualitas dan kemampuan beliau itu untuk secara figur ya, itu sangat pantas sekali dari latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana membangun sebuah opini bahwa beliau itu sangat layak dalam membangun sebuah perekonomian. Karena yang menjadi sentuhan masyarakat ini persoalan ekonomi, bukan persoalan lain. Kalau sisi pendidikan, saya rasa beliau sudah melakukan, membangun UTS ya. Dari sisi budaya, ya dengan aktivitas main jaran ya, kalau saya bahkan sampai Bima kemarin kan, sudah beliau mampu menggali budaya-budaya lokal kita. Bagaimana budaya lokal ini mampu menjadi magnet yang mengintervensi daerah-daerah lain untuk mengikuti apa yang menjadi gagasan besar beliau. Cuma catatannya secara figur beliau sudah mampu. Oke. Ya, untuk berarti itu. beliau butuh melakukan sesuatu untuk menghasilkan prestasi di bidang ekonomi untuk menarik perhatian daerah lain di luar NTB gitu. Minimal Indonesia Timur ya, Bang Haji. Misalnya dulu kayak Pak Jokowi aja ya, waktu jadi wali kota Solo kan sederhana ada yang lakukan. Mobil SMK ya kalau nggak salah itu. Nah, dan ini sudah booming. Padahal kita nggak kenal Jokowi itu seperti apa. Nah, lari ke jadi gubernur DKI dan seterusnya. Saya harapkan beliau itu kemarin sudah langkah startnya sudah cukup bagus. Di dunia pendidikan beliau masih di Banten membangun UTS. Faktanya beliau jadi gubernur. Nah, sekarang jadi gubernur beliau bagaimana membangun sebuah ekonomi kayak Mandalika misalnya, termasuk hal-hal lain. Tinggal itu dimaksimalkan saja. Itu yang saya katakan modal tadi. Kalau modal itu tidak dikelola dengan maksimal, tidak dikelola dengan baik, ya pasti akan stuck hanya sampai situ saja. Kalau masalah peluang beliau untuk menjadi capres itu sangat besar sekali dengan modal yang beliau miliki. Kalau untuk mendobrak saja seperti Mas Miftah bilang cukup. Ya saya rasa kalau untuk mendobrak itu Mas Miftah ya hanya lebih tahu itu. Jangan saya ini kan hanya pengamat eksternal aja. Beliau ini kan peneliti, lebih paham daripada karakter tipologi pemilih. Kalau kita ini pemain. Jadi gini Mbak Din, kalau boleh jujur ya, yang tadi saya sampaikan di awal itu kan sebenarnya ya kalau ditarik pelan-pelan itu saya belum membahas masalah Bang Zul sebenarnya. Ya, kurang menarik kalau kita bahas di depan gitu ya. Karena nanti terakhirnya nggak ada kesimpulannya. Tadi di awal saya sebenarnya umum lah bicara terkait siapa jadi calon, kemudian PKS harus lihat peluang ini dan lain-lain gitu. Nah, saya ada satu cerita yang cukup menarik gitu. Mungkin nanti akan merembet ke membahas tentang Mas Haji tadi sampaikan juga ya. Jadi kalau tidak salah 3 minggu atau 1 bulan 2 bulan yang lalu lah gitu. Karena saya di Instagram itu mengikuti salah satu kalau kami orang-orang lembaga survei itu menganggap beliau tokoh lah ya. Itu Denny J.A. Jadi beliau yang dirikan LSI, Lembaga Survei Indonesia, sekarang terpisah menjadi Lingkar Survei Indonesia. Yang pertama kali berani mengatakan SBY adalah presiden dan lain-lain gitu. Ada satu cerita yang beliau sampaikan, ini fakta gitu ya. Di Instagramnya gitu, yang sekarang itu sudah mulai tersebar juga di beberapa media-media sosial itu, yaitu adalah Jimmy Who gitu, ya Jimmy Who gitu. Jadi apa itu? Ada salah seorang gubernur ya. Jadi ini di Amerika kalau nggak salah pemilihan 1970-an lah, 70-an awal, 70-an akhir lah, pokoknya 1970-an lah itu. Jadi pada saat itu orang mulai ribut nih, siapa kira-kira presiden Amerika selanjutnya gitu. Sedangkan pada saat itu presidennya ini masih incumbent waktu itu. Wah, pastilah akan maju lagi presidennya menang dan lain-lain. Kemudian muncullah satu sosok, Jimmy Carter namanya. Jimmy Carter ini adalah salah seorang gubernur ya di negara bagian di Amerika, di Georgia. Itu salah satu negara bagian yang kecil gitu. Mungkin kalau dianalogikan sama kayak NTB lah gitu. Mungkin bisa lebih kecil lagi kayak gitu. Sehingga orang bertanya-tanya gitu, siapa Jimmy Carter? Makanya ada munculnya Jimmy Who gitu. Itu jadi semacam kayak lucu-lucuan gitu ya. Siapa Jimmy Who gini. Nah, ketika beliau memunculkan dirinya gitu, orang ditertawakan gitu. Ingin melawan incumbent nggak akan bisa kayak gitu. Tapi dengan hal seperti itu menjadi daya tarik orang ya memilih mengenal Jimmy Who itu.
Sama halnya dengan Amerika ketika Obama menjadi calon presiden. Orang kan mengatakan, wah ini Obama kulit hitam, nggak mungkin lah bisa menjadi calon presiden. Tapi dengan hal seperti itu, kulit hitam itu jadi memperkuat gitu. Amerika kan ingin melepas diri sebagai negara yang rasis ya, non rasis. Mereka ingin menganggap diri non rasis gitu. Sehingga ini dimanfaatkan secara politik dengan media sosial yang lebih kuat kayak gitu. Sehingga waktu itu akhirnya Obama jadi boom waktu yang meledak, akhirnya jadi presiden. Dan begitu juga Jimmy Hu itu pada akhirnya dia menjadi seorang presiden mengalahkan incumbent ya dengan negara bagian yang paling kecil. Nah, yang saya sampaikan sekarang ini bukan tentang Bang Zul juga sebenarnya gitu. Cuma ingin memberikan gambaran aja ke masyarakat ya, penonton DRTV, bahwa pernah ada terjadi sebuah fenomena gitu. Negara bagian kecil atau gubernur lah atau provinsi lah kalau di Indonesia gitu. Baik. Ya ada hal yang kecil dia bisa menjadi presiden. Tetapi ini Mbak Dini ya, tetapi saya mengomentari juga pernyataan Denny J.A. itu ketika misalkan dikaitkan dengan Dr. Zul atau calon-calon yang lain. Kalau saya melihat gitu ya, siapapun yang muncul saat ini, Anies Baswedan, Khofifah, kita bicara kepala daerah ya, ada Ganjar, ada Bang Zul sendiri, ada Ridwan Kamil. Kalau saya secara pribadi melihat belum ada calon yang serius. Belum ada yang calon serius. Nah, kalau misalkan kata-kata Jimmy Hu itu bukan sekedar Jimmy Hu ngomong nggak kayak gitu. Tentu ada strategi, bermain media, bermain misalkan bagaimana isu-isu di sekitar dimainkan sehingga itu naik namanya kayak gitu. Nah, sekali lagi ini kita belum bicara masalah Dr. Zul ya. Nah, contoh paling kecil gitu ya, itu adalah Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi wali kota. Hanya wali kota Solo juga gitu. Tapi kan ada banyak sekali orang-orang yang menganalisa secara politik siapa yang bermain di belakang, apa strategi dimainkan. Ketika sekarang Indonesia ribut dengan korupsi ya, dulu itu ya sibuk dengan korupsi, bahkan orang-orang di tengah-tengah presiden pun tuh banyak yang korupsi gitu ya. Itu menjadi prestasi KPK dan lain-lain. Tiba-tiba ada seorang wali kota gitu ya yang masuk ke dalam gorong-gorong bersihkan gitu, membantu masyarakat ketika bisa memindahkan pasar gitu ya. Makanya saya bayangkan Sumbawa itu coba kayak Pak Jokowi gitu ya. Jadi begitu juga gitu memindahkan pasar itu ke pasar yang baru itu dengan cara dia pawai. Itu kenapa saya tahu, karena dulu waktu saya S1 itu saya pernah ikut Parlemen Muda Indonesia wakili NTB dan pembicaranya Pak Jokowi. Saya sempat berdialog dengan Pak Jokowi waktu itu di Parlemen Muda Indonesia. Beliau ceritakan sebagai, dan itu selalu yang digaungkan, masuk gorong-gorong. Yang kedua adalah simpel banget, memindahkan sebuah pasar ke pasar yang baru kayak gitu ya. Karena namanya pasar ya, karena saya punya banyak teman yang orang tuanya bekerja pedagang di pasar itu menceritakan gak semudah itu pasar gitu. Orang berhubungan dengan perut itu pasti emosi dan lain-lain. Dan itu dia bisa memindahkan dengan tenang gitu. Itu dianggap sebuah prestasi. Dan itu selalu digaungkan di media. Itu jadi strategi komunikasi politiknya. Dan di saat ini belum ada calon presiden yang serius. Belum ada. Jadi jawabannya adalah kalau kita kaitkan dengan Jimmy Hu itu, Jimmy Hu itu belum ada gitu. Nah, apakah nanti dia tunggu 2022? Enggak. Itu Pak Jokowi itu 5 berapa tahun sebelumnya udah dipersiapkan. Bahkan toh beliau jadi gubernur dulu kan kayak gitu. Walaupun banyak yang bilang itu nggak sengaja gitu ya, karena Pak Prabowo kan menyiapkan beliau itu di gubernur biar bisa memperkuat beliau menjadi calon presiden gitu. Ternyata Pak Prabowo disusul dan lain. Itu analisa politik di beberapa buku juga dijelaskan. Misalkan kayak buku yang tadi saya bilang, Kuasa Rakyat Saiful Mujani juga dijelaskan juga tentang beberapa analisa tentang itu. Ya, ini menarik sih memang ceritanya Mas Miftah tentang Jimmy Hu gitu kan, kemudian Jokowi. Artinya seperti Bang Haji bilang, dari segi DPT ya kita kecil ya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang berhasil gitu dari daerah kecil yang mungkin pemilihnya nggak banyak dan belum tentu milih dia juga gitu kan. Tetapi gini Mas Miftah, Bang Haji, kita hadir di sini, kita berdialog khusus gitu kan. Tentunya kita bangga kita punya representatif dari Sumbawa, NTB, ada putra Sumbawa nih gitu kan, yang digadang-gadang masyarakat, ayo dong Bang nyapres. Karena kebanyakan masyarakat menilai gitu bahwa modal beliau cukup loh untuk nyapres gitu ya. Kalau cuman sekedar untuk
mendobrak aja bisa kok. Bahkan Bang Haji lebih optimis tadi dari Mas Miftah kan. Kalau Bang Zul bisa menghasilkan sebuah prestasi ekonomi di bidang ekonomi gitu, tidak menutup kemungkinan Indonesia Timur itu akan melirik beliau sebagai panutan gitu kan, dan akan memilih gitu kan, akan cenderung memilih gitu. Saya ingin mengajak berbicara Anda berdua itu, ayo dong kita fokus bahas putra daerah ini gitu. Nah, dan kemungkinan ada putra daerah lain juga yang kualitasnya kalau bisa lebih bagus dari Bang Zul ya kita bahas juga nggak apa-apa kan gitu. Nah kalau Bang Zul sendiri ini seperti apa peluangnya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Haji, kemudian Mas Miftah masih memberi contoh-contoh gitu kan. Saya rasa pemirsa sangat menunggu nih dari Anda berdua itu sebagai expert di bidang politik gitu kan. Kalau Bang Haji, saya eksekutornya, ya kan. Kalau Mas Miftah penelitinya gitu. Inilah yang kami hadirkan kalian berdua di sini gitu. Janganlah kecewakan masyarakat Sumbawa gitu kan. Pemirsa DR TV pengen banget nih dengar nih, fokus dong gitu ke figurnya Bang Zul. Nanti kita bahas apakah ada figur lain dari Sumbawa yang bagus juga gitu. Nah kalau Bang Zul sendiri, ayo dong Mas Miftah. Kalau saya segini sih Mas Haji, Mbak Dina, kenapa saya perlu sampaikan umum banget tadi ya di awal episode kedua itu, karena satu hal ya, ini kan pro kontra di tengah masyarakat itu pertama. Yang kedua adalah perlu dipahami gitu ya, bahwa saya secara pribadi, Mas Haji secara pribadi, kita orang saya sebagai peneliti kayak gitu ya, lembaga survei melihat dari umum bahwa ada peluang sebenarnya siapapun bisa menjadi kayak gitu. Nah ini dulu yang mau kita terangkan ke masyarakat penontonnya. Nah ketika sudah mengetahui oh ya ternyata masih ada peluang, Mas Haji bilang ada peluang, saya bilang ada peluang. Nah kalau saya secara pribadi simpel aja Mbak Dina, nggak ada sekolah presiden. Ya kecuali Universitas Presiden ada ya di Jakarta gitu ya. Tapi nggak ada sekolah presiden gitu. Sekolah untuk menjadi presiden. Nggak ada gitu. Pak misalkan gini, Pak Jokowi gitu ya, seorang wali kota gitu. Kalau kita bicara masalah pendidikan, bicara masalah kualitas dan lain-lain, sekarang beliau sangat powerful ya. Ide-idenya sangat segar, sangat bagus dan lain-lain gitu. Siapa yang sangka Pak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden? Bahkan saya masih ingat gitu ya di detik terakhir gitu ya, banyak yang berdiskusi siapa akan menjadi wakil presiden. Bahkan ada yang bilang saya sudah disuruh minta jahit baju dan lain-lain gitu. Ternyata bukan beliau kayak gitu. Ada dua sebenarnya contoh wakil presiden yang itu adalah di detik terakhir yang muncul. Satu adalah Ma'ruf Amin, kedua Pak Budiono. Ketika Pak SBY periode kedua itu kan bertanya-tanya siapa? Oh yang ini sini. Nggak ada satupun survei yang menyebutkan nama mereka. Akhirnya muncul menjadi wakil presiden kayak gitu. Nah kalau disuruh menjawab gitu ya, apakah Bang Zul bisa mampu atau tidak gitu? Secara pendidikan, kalau saya melihat kita udah butuh nih satu orang secara intelektual gitu ya, menjadi seorang pemimpin Indonesia kayak gitu. Dalam artian sekarang bukan intelektual gitu ya, gitu. Anies ya, Dr. Zul kayak gitu. Ini kan tokoh-tokoh intelektual kayak gitu. Kemudian dari kemampuan contoh saya deh ya, mantan rektor gitu ya. Kita harus kalau mau besar kampus mau besar itu kita harus kerjasama dengan semua lini. Coba lihat Anies, coba lihat Dr. Zul. Mainnya nggak main Indonesia, mainnya dunia mainnya. Ya kerjasama dengan negara ini, kerjasama dengan negara ini. Kita butuh sosok, kita sekarang butuh pemimpin yang punya jaringan yang luas kayak gitu. Ya udah deh untuk menjawab penontonnya Badin. Kalau saya sebenarnya sudah saatnya. Sudah saatnya kayak gitu. Saatnya. Indonesia bukan Bang Zul. Sudah saatnya Indonesia itu butuh pemimpin yang kriterianya kayak Dr. Bang Zul. Itu aja kalau saya. Itu aja kalau saya. Terima kasih Mas Miftah. Pemirsa, Mas Miftah masih
lebih menceritakan ke kita peluang-peluang gitu kan. Bang Haji sudah lebih fokus gitu kan ke ini loh, ada tokoh pemuda Sumbawa gitu. Kalau beliau mampu menjadi magnet untuk Indonesia Timur saja, itu kan peluangnya sudah sangat bagus gitu kan. Nah, kita melihat strategi komunikasi yang dilakukan oleh beliau selama ini, Bang Haji. Menurut Bang Haji seperti apa? Peluangnya semakin besarkah gitu ya? Baik, beliau sudah kayak Mas Miftah bilang, mainnya udah bukan lokal lagi, udah bukan nasional lagi, udah main internasional gitu kan, untuk NTB gitu kan. Apalagi beliau pimpinan di partai, kemudian pemimpin daerah, memang wajib harus berkomunikasi dengan pemimpin daerah lainnya. Dan strategi komunikasi politik ini sudah beliau jalankan loh, Bang Haji. Nah, berarti peluangnya akan lebih besar kah? Ya, jadi kalau saya melihat pola komunikasi politik ya yang saat ini dibangun sama beliau, yang dengan melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh partai politik yang kemungkinan bisa diajak berkoalisi ya, kayak ketemu sama Pak SBY, sama Bang Anies dan lain-lain sebagainya, sama Pak SP ya. Jadi ini langkah konkret ya yang sudah beliau lakukan. Dan kalau kita katakan kesiapan, itu lebih siap orang yang sudah seperti itu daripada hanya berwacana tetapi belum membangun sebuah komunikasi politik dengan pihak eksternal. Itu pertama. Yang berikutnya, bagaimana melakukan konsolidasi internal ya, dengan beberapa kepala daerah yang diusung oleh partai PKS. Dan bahkan saya melihat ya silaturahmi beliau bahkan sampai di tingkat grassroots sendiri beliau sudah melakukan. Artinya yang perlu saya kritisi juga di sini, ya walaupun memang sudah sampai di tingkat internasional ya seperti yang dikatakan, tetapi publik ini yang ingin dilihat bukan hanya sebatas bagaimana membangun sebuah relasi dan komunikasi politik, tetapi bagaimana membangun sebuah keyakinan masyarakat bahwa ketika beliau menjadi seorang presiden atau wakil presiden mampu tidak melakukan perubahan ekonomi yang cukup signifikan. Ini yang harus mampu dibangun oleh beliau untuk memberikan pencitraan kepada masyarakat. Jadi tidak cukup hanya silaturahim politik atau safari-safari politik. Karena pertanyaannya masyarakat hari ini, siapapun yang menjadi kepala daerah, menjadi bupati, gubernur, tetap staluk. Kalau bahasa Sumbawanya, tetap kita begini hidupnya. Nah, hipotesis seperti ini harus dibangun oleh calon pemimpin itu, bahwa kalau saya menjadi, ini loh perubahan yang akan kita lakukan. Dan perubahan itu harus mampu dilihat oleh masyarakat secara umum. Beliau saya lihat track record ya dari perjalanan karir beliau dari DPR RI ke Sumbawa untuk menjadi calon gubernur kemarin itu, dan mungkin ini sesuatu yang sangat langka dan luar biasa. Orang Sumbawa kalau dilihat dari sisi pemilih selama ini kan mustahil katanya. Mustahil orang Sumbawa jadi gubernur. Pak Zul bisa jadi gubernur. Kalau segmen pemilihnya justru harus Lombok kan kalau kita lihat dari jumlah pemilih. Karena apa? Karena beliau mampu memberikan magnet kepada daerah lain. Membangun UTS, tertarik Lombok, Bima dan lain sebagainya. Saya rasa kiat-kiat seperti ini tinggal ditingkatkan saja oleh beliau dari sisi infrastruktur ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan ya, ketika Sumbawa atau NTB menjadi penyandang pangan untuk kawasan timur Indonesia. Tipnya seperti apa sih? Sehingga orang ini akan tertarik dengan beliau. Nah, dengan ketertarikan beliau yang walaupun lahir dari provinsi yang kecil, yang tidak diperhitungkan, saya sama kayak ceritanya tadi di Amerika sibuk mencari presiden baru itu, ya saya jelaskan ya seperti itulah nanti Bang Zul itu akan muncul sebagai pilihan alternatif di tengah korupsi, ribut masalah ini itu lain sebagainya. Tetapi beliau sibuk bagaimana memperbaiki ekonomi masyarakat, bagaimana memberikan ide-ide besar tentang pendidikan dan lain sebagainya yang mampu membangun Indonesia itu lebih maju, lebih bersanding, lebih berkompetitif dengan negara-negara lain. Inilah ide-ide yang harus bisa beliau jadikan magnet bagi daerah-daerah lain, bukan hanya di wilayah timur, tetapi juga sampai dengan Jawa, sampai dengan Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya. Harus konkret ini, tidak hanya sebatas membangun sebuah komunikasi politik. Memang prasyarat untuk menjadi capres itu harus didukung oleh partai politik. Ini persyarat utama ini. Kalau kita mau nyapres nggak ada partai politik ya, gila namanya ini. Saya rasa kalau masalah komunikasi itu saya yakin beliau itu sudah melakukan sudah lama sekali. Ya, sudah lama sekali saya yakin. Dan langkah-langkah yang lain pun yang saya ungkapkan tadi, beliau juga sudah mulai meniti.
tinggal bagaimana dioptimalkan. Saya konkretkan saja teorinya Mas Miftah tadi. Ya. Ya, tinggal dikonkretkan saja itu, tinggal dimaksimalkan saja langkah-langkah yang telah beliau lakukan. Oke, Bang Haji, Mas Miftah, ini penasarannya netizen DRTV ya. Oke lah, memang kita saat ini membahas tentang peluang Gubernur NTB. Gubernur NTB itu siapa? Bang Zul. Bang Zul itu putra Sumbawa gitu. Kemudian netizen yang lain juga pengen dong mendengar pendapat dari para expert dialog khusus Bina Raisya malam hari ini. Selain Bang Zul, adakah putra daerah Sumbawa lainnya yang memiliki kualitas yang sama, yang bisa membuat Sumbawa dan NTB dilihat di kancah nasional, meskipun tidak nyapres atau bahkan peluang nyapresnya justru lebih besar gitu. Adakah Mas Miftah? Kalau melihat, saya langsung harus menjawab atau mutar-mutar dulu? sebaiknya jangan mutar-mutar dulu. Kalau soalan karena waktu kita saya mau juga. menanggapi Mas Haji dulu ya, gitu. Biar gini, kan banyak tuh di Facebook saya lihat tadi komentar-komentar ya ketika mau bicara. Kalau saya sih, kita memposisikan diri sekarang bukan sebagai orang Sumbawa. Saya dengan Mas Haji bukan orang Sumbawa, tapi kita orang Indonesia, itu yang pertama. Saya setuju dengan yang Mas Haji sampaikan tadi bahwa ada beberapa sudah menjadi presiden ya, dari Pak Soekarno, Pak Harto, kemudian Pak Gus Dur sampai sekarang Jokowi kayak gitu ya. Itu kan kalau kita lihat beberapa kajian teori tentang pemilih gitu ya, secara sosiologi, secara psikologi dan realistis kayak gitu. Memang kebanyakan main citra gitu. Saya setuju dengan disampaikan oleh Mas Haji bahwa sudah saatnya Indonesia sekarang bermainnya itu bukan lagi bermain citra. Walaupun kita lihat juga masalah pendidikan dari si pemilih ini juga. Tapi kita butuh pemimpin yang benar-benar dia punya kemampuan dan pernah pengalaman untuk membangun sebuah daerah minimal misalnya gitu. Maka saya secara pribadi sebenarnya sangat mendukung calon presiden yang dari pernah pengalaman memimpin daerah kayak gitu. Saya secara pribadi mendukung orang yang pengalaman memimpin. Kenapa? Karena paling tidak dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan kayak gitu. Ditambah dengan misalkan dia punya jaringan mungkin nggak hanya skala nasional tapi internasional. Kita butuh seperti itu. Nah, mungkin itu menjawab juga yang Mbak Dina sampaikan gitu. Sampai saat ini saya belum terpikirkan yang lain kayak gitu. Pak Fahri Hamzah gitu sudah bukan tokoh Sumbawa lagi, tapi tokoh nasional gitu. Sangat berpengalaman dari tingkat pengalaman politiknya gitu ya. Dengan cara konstruksi cara berpikir dan lain-lain itu sangat cerdas menurut saya. Cuma kalau kita balik misalkan bicara masalah realistis, realita partai politik misalkan, atau misalkan bagaimana sekarang keadaan beliau kayak gitu, apakah bisa didukung atau tidak? Memungkinkan gitu, tapi perlu lihat realistis yang dilihat dari perundang-undangan atau peraturan yang lain seperti itu kamu lihat. Sehingga sampai saat ini belum ada yang lain saya lihat. Kalau saya secara pribadi sih belum ada yang lain. Belum lihat yang lain. Karena kalau saya secara pribadi sekali lagi Mbak Dina, saya nggak mau memposisikan diri sebagai orang Sumbawa saat ini. Saya memposisikan diri sebagai orang Indonesia. Saya butuh calon presiden satu yang dia itu punya jaringan luas bahkan sampai ke internasional misalkan gitu. Kenapa seperti itu? Jangankan itu kampus yang kecil aja yang pernah saya pimpin itu, kalau mau besar itu PR-nya caranya itu cuma satu, kerjasama itu aja gitu. Yang kedua adalah kita butuh pemimpin yang punya pengalaman ya. Pengalaman berarti apa kesimpulannya? Menjadi kepala daerah itu pengalaman. Menjadi kepala daerah itu jadi pengalaman dan beliau sudah dan sedang melakukan kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin Mbak Din ya, perlu mungkin ada juga orang-orang masyarakat yang sudah tahu juga kapan harus memilih dan lain-lain. Cuma biasanya peraturan kan berubah-ubah gitu ya. Yang terakhir ini saya ketahui kan pemilihan presiden dan anggota legislatif itu di bulan Maret gitu ya. Kemudian legislatif dan pilpres itu di bulan Maret ya. November itu pilkada. Sehingga gitu ya. Jadi pilkadanya November 2024, Maret itu adalah Alek dan caleg dan pilpres gitu. Sehingga sangat memungkinkan untuk mencalonkan diri itu ya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Dan kalau bicara masalah tokoh tadi itu, sampai saat ada banyak tokoh nasional orang Sumbawa dan itu saya sangat bangga. Pak Fahri, Pak Din Samsudin,
Kalau bicara NTB ya ada Rudi Bojo, ada Pak Johan Rosihan sekarang di DPR gitu. Cuma ini penilaian saya secara pribadi, kita harus melihat realitas politik, realitas. Kalau saya mau bicara idealnya itu menurut saya itu paling tidak punya jaringan internasional, punya pengalaman di eksekutif kayak gitu. Dan kalau bicara masalah komunikasi politik ke masyarakat, sampai saat ini beberapa nama yang saya sebut sudah banyak yang berkomunikasi dengan masyarakat, politiknya bagus juga ke masyarakat juga. Cuma balance lah, Bang Zul juga punya kemampuan itu juga untuk membangun komunikasi di tengah masyarakat, bukan hanya di level internasional, lokal di nasional, di internasional, tapi bahkan di lokal dan masyarakat kecil juga bisa dikomunikasikan kayak gitu. Kalau saya melihatnya sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai peneliti saya melihat keadaan saat ini, Mbak Din. Baik, terima kasih Mas Miftah. Bang Haji. Ya, kalau saya kalau saya melihat tokoh lain ya tokoh lain. banyak lah tokoh-tokoh lain dengan Putra Sumbawa yang memang berpeluang. Tetapi persoalannya ini kembali kepada modal yang mereka miliki. Untuk berkontestasi. Ya, tadi saya sudah katakan kalau Pak Zul itu ini kriterianya untuk nyapres saya rasa sudah cukup memungkinkan lah. Ya, ada juga Bang Fahri, ya Bang Fahri itu kalau secara ketokohan, popularitas dan lain sebagainya sudah mumpuni, tapi ini menyangkut kepada jaringan. Jaringan di sini kan ada partai politiknya, termasuk hal-hal lain yang memang mengintervensi beliau. Termasuk Pak Probdin ya, juga ketokohannya sudah melahan nasional sudah ya, sama dengan Pak Fahri, Pak Rudi juga. Ya, tapi untuk mencalonkan diri, untuk kita bisa menakar peluang kita untuk maju itu, kita harus berkaca kepada diri sendiri. Modal apa sih yang kita miliki gitu loh. Persyaratan minimal lah dalam hal ini. Sehingga minimal partai politik itu bisa melirik kita, karena kita nggak mungkin maju sendiri. Minimal internal partai kita juga melirik kita, baru kita bisa berbicara dengan partai koalisi ataupun partai lain. Ya, kalau dalam kacamata saya hari ini, walaupun politik ini bergerak dinamis ya, hari ini bisa berubah, besok juga bisa berubah dan seterusnya, apalagi ini masih lagi 1-2 tahun ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa akan terjadi, tapi kalau untuk saat ini Pak Zul ini cukup berpeluang lah untuk menjadi bagian dari kontestan nanti dalam Pilpres ini dengan modal yang beliau miliki saat ini. Baik, terima kasih Mas Miftah, terima kasih Bang Haji. Terakhir pemirsa sebelum kita akhiri dialog khusus malam hari ini, komunikasi politik yang sedang dijalankan oleh Bang Zul saat ini, menurut Anda berdua, apakah beliau memang menargetkan diri untuk nyapres? Kalau menurut Mas Miftah? Seperti tadi saya bilang itu di luar on cam gitu ya, yang tahu berpikirnya Dr. Zul cuma 2, diri sendiri dan Tuhan. Kayak gitu. Menurut mata pandangannya seorang peneliti lembaga survei. Kalau saya sih ini menganggap hal yang biasa, bahkan itu hal yang positif ya. Beliau sedang mengarah ke pencapresan kah? Yang pertama, beliau ingin membesarkan NTB, saya lihat ya, karena beliau tidak hanya berkomunikasi dalam tempurung kayak gitu, beliau berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, DKI, bahkan sahabatnya di NTT gitu, di Bali dan lain-lain. Itu hal yang positif menurut saya. Dan itu hal yang biasa aja gitu. Niatan kayaknya ada beliau. Menurut Mas Miftah niatan ada gitu. Tapi ini hal positif untuk NTB. Kalau saya lihatnya ini positif untuk NTB. Oh iya dong. Bang Haji, menurut Bang Haji? Kalau saya lihat langkah-langkah yang beliau lakukan itu sudah konkret untuk mau nyapres. Sudah konkret untuk nyapres karena langkah politik di internal partai pun beliau lakukan, di eksternal partai pun sudah, bahkan sampai dengan hal-hal lain ya yang menyangkut dengan penguatan opini, sehingga beliau itu akan merepresentasikan bagian wilayah timur untuk menjadi magnet di sini. Jadi dengan langkah-langkah itu saya rasa sudah konkret lah yang coba beliau lakukan. Dan itu sangat positif bagi NTB maupun bagi kita semua yang dalam hal ini berpikir untuk Indonesia itu yang lebih baik. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Miftah sudah hadir di dialog khusus di Indonesia. Bang Haji, terima kasih. Pemirsa DRTV, itulah tadi analisa dari beliau berdua. Terima kasih sudah menonton. Dan menurut beliau berdua Bang Zul memang sedang menuju ke pencapresan dan
tokoh-tokoh Sumbawa yang lainnya juga memiliki peluang, cuman untuk saat ini yang paling berpeluang adalah Bang Zul. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu.